Berjumpa kembali dengan saya Irianti dari SMA Negeri 2 Sebumi. Pada kesempatan kali ini, saya akan kembali membahas soal-soal untuk persiapan ujian sekolah mata pelajaran kimia. Mari kita simak video berikut ini. Kita mulai dengan soal nomor 1. Berikut ini hasil percobaan daya hantar listrik dari beberapa larutan. Ini ada 4 zat dengan percobaan lampunya seperti ini, kemudian pengamatan lainnya itu seperti ini. Pengamatan lain itu adalah gelembung gasnya. Pertanyaannya adalah pasangan yang digolongkan elektrolit kuat dan elektrolit lemah. Jadi untuk membedakan elektrolit kuat dan elektrolit lemah dengan non-elektrolit itu ada 3 ya. Jadi elektrolit itu ada 2, elektrolit kuat dan elektrolit lemah. Kemudian ada yang disebut sebagai non-elektrolit. Elektrolit kuat ditandai dengan lampu yang menyala, baik itu dia menyala terang maupun menyala redup, itu elektrolit kuat. Kemudian terdapat gelembung, jadi gelembungnya itu banyak, itu adalah elektrolit kuat. Kalau elektrolit lemah itu biasanya lampunya tidak menyala tapi punya gelembung, atau salah satunya lampunya menyala tapi tidak punya gelembung, itu adalah elektrolit lemah. Kemudian untuk non-elektrolit itu berarti lampunya tidak menyala dan tidak ada gelembung. Jadi dibedakan hasil pengamatan antara elektrolit kuat, lemah, dan non-elektrolit. Berarti kita analisa nih, nomor 1 nyalanya terang, banyak gelembung, berarti dia elektrolit kuat. Kemudian nyalanya redup, banyak gelembung, ini juga kuat. Kemudian tidak menyala dan sedikit gelembung, berarti ini lemah. Kemudian dia tidak menyala dan tidak ada gelembung, berarti ini adalah non-elektrolit. Pertanyaannya adalah elektrolit kuat dan lemah, berarti pasti ada nomor 3. Berarti nomor 3 ini. Berarti jawabannya adalah 1 dan 3. Kalau 3 kan ini kan lemah, berarti 1 dan 3. Berarti yang digolongkan sebagai elektrolit kuat dan lemah adalah nomor 1 dan 3. Kemudian kita lanjut ke soal nomor 2. Pasangan rumus kimia dan nama senyawa berikut ini yang tidak tepat. Berarti kita cari namanya. SnCl4. Sn itu timah, Cl itu klor. Ingat ya, dalam membuat rumus kimia, kalau ada 2 unsur yang bergabung, maka yang di belakang itu biasanya ditambah dengan ida. Jadi semuanya udah benar nih, ditambah dengan ida. Kemudian yang membedakan lagi adalah apabila logam bertemu dengan non-logam, maka tidak ada penambahan nama Latin, tidak ditambah dengan nama Latin. Kemudian yang kedua, apabila non-logam bertemu dengan non-logam, maka dia ditambah dengan nama Latin. Kemudian yang ketiga, apabila dia golongan B. Apabila dia golongan B, maka ditambah dengan angka Romawi, dikurungkan berdasarkan dengan muatannya. Nah, kita lihat SnCl4. Sn itu golongan B. Berarti harus bisa mengetahui yang mana golongan A dan B. Berarti melewat dengan sistem periodik unsur, harus bisa memahami atau dihafal paling tidak. Kemudian Sn ini kan tadi golongan B. Berarti kalau golongan B dia harus punya angka Romawi. Angka Romawinya berarti SnCl4. Cl itu adalah golongan 7A. Golongan 7A. Kalau 7A muatannya -1. Berarti -1 dikali 4 itu adalah -4. Supaya ini nilainya 0, jumlah muatan suatu senyawa itu adalah nilainya 0. Supaya ini jumlahnya 0, maka Sn harus plus 4. Berarti Sn muatannya adalah 4, berarti Romawi 4. Berarti ini benar. Kemudian ke B, Al2S3. Al itu aluminium, S itu sulfur. Jika ditambah ida namanya sulfida, benar.
Nah, kita lihat aluminium itu golongan 3A. Biasanya unsur logam itu ditandai dengan ium. Jadi kalau ada iumnya atau umnya biasanya itu adalah logam. Berarti ini logam bertemu non-logam. Kalau logam bertemu non-logam tidak ada nama latin. Berarti benar ya, aluminium sulfida betul. Apa itu nama latin atau angka disebut nama latin? Misalnya 2 itu kan di. S itu ada 3 itu tri, berarti bisa jadi kan namanya di aluminium trisulfida. Tapi bukan itu namanya. Kenapa? Karena ini adalah logam, ini non logam. Kalau dia non ketemu non, baru angka latin itu disebut. Angka disebut dengan nama latinnya. Kemudian yang C, HgCl2. Hg ini raksa, Cl tadi klor ditambah ida berarti klorida. Hg itu raksa itu golongan B, berarti sama seperti tadi, kita cari muatannya dulu. Cl itu golongan 7A, berarti muatannya -1. -1 dikali 2 itu -2. Supaya hasilnya 0, berarti Hg menjadi +2. Jumlahnya 0, berarti Hg itu muatannya 2, makanya dikurung 2. Berarti benar ya. Sekarang D, CuO. Cu itu tembaga, cuprum kalau nama latinnya. O itu oksigen. Kalau ditambah ida namanya oksida. Nah, sekarang kita lihat, oh ternyata ada angka Romawinya. Benar nggak tembaga itu golongan B? Tembaga itu golongan B. Berarti kita harus cari nih muatannya. O itu golongan 6A. Kalau 6A muatannya -2. Supaya 0 maka Cu plus 2. Berarti muatan Cu itu adalah 2. Berarti benar, tembaga 2 oksida. Kalau A, B, C, D sudah benar, otomatis kan jawabannya yang salah itu adalah E. Berarti jawaban yang benar itu E, karena yang dicari adalah yang tidak tepat. Berarti MgO, magnesium 2 oksida, berarti ini salah. Kita buktikan salah enggak? Mg itu golongan 2A, berarti bukan golongan B. Kalau bukan golongan B, berarti tidak ada angka Romawinya, maka jelas E itu salah. Jadi kalau nanti untuk menganalisis rumus kimia, cari aja dulu, oh ini angka Romawi nih. Kalau ada angka Romawinya, berarti itu golongan B. Berarti dilihat, SN B benar, Hg golongan B betul, Cu golongan B betul, magnesium itu golongan 2A, golongan A, berarti nggak mungkin kan pakai angka Romawi, maka E itu salah. Jadi itu cara mencari rumus kimia dan nama senyawanya. Nah, terus kalau ini salah, MgO itu namanya apa? Ini Mg itu kan logam dengan non logam, berarti langsung aja disebut namanya, berarti magnesium oksigen ditambah ida namanya oksida, berarti namanya magnesium oksida. Kemudian kita lanjut ke soal yang ketiga. Ini adalah persamaan reaksi. Bacanya seperti ini ya, aqua itu adalah larutan. Aqua itu larutan, berarti larutan Na2S2O3 ditambah larutan I2 menghasilkan larutan Na2S4O6 ditambah larutan NaI. Jadi seperti itu. Pertanyaannya adalah, agar persamaan reaksi kimia di atas setara, maka berapakah koefisien Na2S2O3 dan NaI? Berarti kita tuliskan dulu nih ya, Na2S2O3 ditambah I2 menghasilkan Na2S4O6 ditambah NaI. Kita tuliskan dulu, kita tidak usah ikutkan ini dulu supaya lebih mudah. Kita lihat analisis satu-satu. Persamaan setara itu artinya bahwa jumlah unsur di kiri itu harus sama dengan jumlah unsur yang di kanan. Nah, kita analisis satu-satu. Na di sebelah kiri ada 2. Di sebelah kanan itu Na-nya 2, di sini juga ada 1. Kita lewati dulu, kenapa? Karena ini ada 2 tempat. Jadi nanti aja kita kembali ke Na.
Kita ke S2. S di sini ada 2 di sebelah kiri. Di sebelah kanan S-nya ada 4. Supaya sama, maka S yang 2 ini menjadi 4, berarti kita kali 2. Tidak boleh diubah di sini menjadi 4, tetapi dikali 2, 2-nya disimpan di depan sini. Jadi bukan di depan 2S ini. Kenapa? Karena ini adalah satu senyawa. Tidak boleh diganti-ganti rumusnya. Maka 2-nya tadi hanya ditulis di depan. Ini namanya koefisien. Ini yang di depan-depan yang kecil-kecil ini namanya indeks. Nah, Ibu ulangi. NA di sebelah kiri 2, di sebelah kanan tadi 2, ini 1. Kita lewati kalau NA karena ada 2 tempat. S di sebelah kiri 2, di sini S-nya sebelah kanan 4. Supaya sama antara kiri dan kanan, maka 2 ini kita kalikan dengan 2 supaya sama-sama 4. Sekarang kita ke O. O di sebelah kiri itu, ini kan 3. 2 ini miliknya NA, miliknya S, juga miliknya O. Berarti O-nya ada 3 kali 2, berarti O-nya ada 6. O di sini sebelah kanan sudah 6, berarti udah sama. Jadi nggak usah diubah-ubah lagi. Sekarang I. I di sebelah kiri ada 2. Di sebelah kanan cuma 1. Berarti supaya sama, maka yang 1 kita kali 2. Nah, seperti tadi nggak boleh nambahin 2 di sini atau di sini, tapi di depan sini, di depan senyawanya yang sudah bergabung. I-nya di sebelah kiri 2, di sini jadinya I-nya 2. Nah, sekarang kita lihat lagi semuanya udah sama semua apa belum? NA sebelah kiri 2, kalikan 2 berarti 4. Di sini NA ada 2, di sini NA ada 2, berarti sudah 4, berarti udah sama. Sekarang S. S di sebelah kiri itu 2 kali 2 ada 4. S di sini 4, berarti sudah sama. O di sebelah kiri 3 dikali 2 6. O-nya ini ada 6, berarti udah sama. Sekarang I di sebelah kiri 2, di sini I-nya ada 2, berarti sudah sama. Berarti persamaan ini sudah setara, tinggal kita jawab. Yang ditanyakan adalah koefisien Na2, S2O3, berarti koefisiennya 2. Berarti yang benar antara C, D, dan E. Sekarang NaI. NaI koefisiennya juga 2, berarti jawaban yang benar adalah D. Berarti koefisien Na2S2O3 itu dan NaI itu adalah 2 dan 2. Demikianlah tadi penjelasan tentang pembahasan soal-soal persiapan ujian sekolah, di mana tadi kita sudah jelaskan tentang bagaimana menentukan elektrolit kuat, lemah, dan non-elektrolit, kemudian bagaimana menyetarakan persamaan reaksi dan menentukan rumus kimia dan nama senyawanya. Semoga video ini bisa bermanfaat buat kita semuanya. Tetap semangat, jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keep spirit on. Salam smart.